Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Retno Lestari. Di sini kita memasuki pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, tema yang kita angkat kali ini adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Oke. Jadi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, manusia memiliki kewajiban menjadi seorang khalifah di dunia. Nah, kewajiban itu berarti pasti harus dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, dalam menjalankan tugasnya itu pasti ada kendala dengan kemampuan manusia yang terbatas. Maka dalam hal ini setiap manusia membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntunnya pada jalan yang benar, yaitu dengan Al-Quran dan Hadis. Masuk ke pengertian Al-Quran dan Hadis. Nah, Al-Quran sendiri menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qur'ana yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan yang pertama, dibaca oleh ratusan juta manusia, meskipun mereka tidak tahu apa artinya dan tidak dapat menulis aksaranya. 2. Diatur tata bacanya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, sampai pada etika membacanya. Setelah itu, dipelajari susunan kata dan kosakatanya, dan juga makna kandungannya, dan lain-lain. Nah, sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril yang dibawa oleh yang pembawanya adalah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada hadis. Nah, pengertian hadis kali ini, hadis berasal dari kata hadatha yang berarti baru, peristiwa, mudah, perkataan, cerita. Adapun menurut istilah, hadis adalah sikap atau perkataan, perbuatan dan penetapan persetujuan Rasulullah SAW. Sunnah Nabi direkam dalam hadis dan dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama. Nah, secara harfiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dilafalkan dan dihafalkan, disebarkan dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Lanjut kepada fungsi Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, kita bahas dulu fungsi Al-Quran secara umum. Ada 4 di sini yang saya sebutkan. 1. Sebagai sumber ajaran hukum yang utama. 2. Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang dapat diketahui akal. 3. Petunjuk manusia ke jalan yang benar. 4. Sebagai pengontrol dan pengoreksi ajaran masa lalu. Jadi, 4 yang saya sebutkan tadi merupakan fungsi Al-Quran secara umum. Sebenarnya masih banyak lagi, karena di sini saya ringkas, jadi saya ambil 4 itu saja ya. Setelah itu, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Mengukuhkan itu berarti menguatkan ya. Misalnya ada hukum dalam Al-Quran, hukum cambuk atau apa ya. Dari hadis sendiri itu terhadap Al-Quran, dia mengukuhkan hukum itu.
dalam kehidupan masyarakat. 2. Merinci ayat Al-Quran yang global. Nah, merinci ayat Al-Quran yang global itu berarti, misal dalam Al-Quran dijelaskan tentang haji, tetapi tidak menyeluruh misalnya dengan tata caranya, niatnya, setelah itu sunah-sunahnya. Nah, untuk merincinya itu adalah hadis. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Mengapa perlu dibatasi? Agar tidak terlalu lebar penafsiran. Nanti semakin lebar penafsiran yang tidak masuk akal, maka itu akan merubah nilai asli dari bahasan yang ada di dalam Al-Quran. Masuk ke poin selanjutnya adalah keistimewaan Al-Quran. Di sini saya sebutkan ada 4. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber pengetahuan. Yang keempat, Al-Quran memiliki gaya bahasa yang istimewa dan mudah dipahami. Oke, teman-teman semua, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Bisa kalian perdalam lagi dengan mengakses literatur lain melalui media pembelajaran. Terima kasih untuk partisipasinya. Sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan selalu diberikan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.